Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran matematika. Ya, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai bab teorema Pythagoras. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu teorema Pythagoras, lalu apalagi triple Pythagoras, rumus Pythagoras, ya, dan kebalikan Pythagoras. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang keempatnya ini adalah aplikasi dari teorema Pythagoras. Oke, kita lihat yang pertama itu kita akan membahas mengenai penggunaan teorema Pythagoras. Yang kedua, menghitung panjang diagonal sisi bangun datar. Yang ketiga, menghitung panjang diagonal bangun ruang. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu penggunaan teorema Pythagoras. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada contoh soal Andi yang akan mengambil buku di rak yang paling atas. Nah, di sini kita rubah soalnya bukan menjadi soal cerita, ya, tetapi di sini ada sebuah gambar suatu segitiga siku-siku yang memiliki sisi tingginya itu sepanjang 4 meter dan sisi alasnya sepanjang 3 meter. Nah, seperti gambarnya ya, dilihat. Nah, lalu yang ditanyakan berapakah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, ini kita menghitungnya menggunakan rumus Pythagoras. Ya, masih ingat kan di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Penggunaan rumus Pythagorasnya, kita pertama harus menulis dulu nih yang diketahuinya apa saja supaya jelas ya. Lalu yang ditanyanya apa? Nah, di sini yang diketahuinya itu sisi tinggi 4 meter dan sisi alasnya 3 meter. Lalu yang ditanyakannya panjang sisi miring. Nah, lalu penyelesaiannya seperti apa? Kita gunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagorasnya apa? Sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Nah, untuk sisi miring kuadrat, kuadrat yang pada sisi miringnya kita rubah menjadi akar untuk di sisi sebelah kanan. Nah, jadi rumusnya menjadi seperti ini. Sisi miring sama dengan akar tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ya, sisi miring sama dengan tingginya berapa? 4, berarti 4 kuadrat ditambah alas kuadratnya berapa? 3, berarti 3 kuadrat. Nah, tinggal di sini kita hitung ya. 4 dikuadratkan berapa? Berarti 4 dikali dengan 4 ya. 4 kali 4 yaitu 16. Lalu 3 kuadrat, 3 dikali dengan 3 yaitu 9. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihitung saja. Berarti 16 ditambah 9 itu adalah 25. Nah, maka dari itu sisi miringnya itu adalah akar 25. Sekarang tinggal kita hitung akar 25 itu berapa ya. Nah, cara mencarinya kita ingat-ingat berapa kali berapa yang hasilnya adalah 25. Oke, berarti 5 kali 5 ya. Maka dari itu sisi miringnya adalah 5. Nah, jadi pada soal tersebut sisi miringnya adalah 5 meter. Seperti itu, mudah kan? Lanjut ya. Nah, tadi kan kita mencari sisi miringnya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah sisi alasnya. Nah, seperti terlihat di gambar kan ya, yang menjadi tanda tanya itu adalah sisi alasnya. Nah, di sini suatu segitiga siku-sikunya memiliki panjang sisi tinggi 4 meter dan panjang sisi miringnya itu adalah 5 meter. Maka yang ditanyakan itu adalah
sisi alasnya. Nah, ini gimana cara mencarinya? Ingat-ingat di pertemuan sebelumnya ada yang namanya kebalikan teorema Pythagoras ya. Nah, lalu di sini rumusnya seperti apa? Nah, kalau misalkan yang ditanyakannya alas ataupun tinggi, maka pasti selalu sisi miring dikurangi. Nah, dikurangi apa? Tergantung yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakannya alas, berarti dikurangi dengan tinggi. Ya, kalau misalkan tinggi berarti dikurangi dengan alas, seperti itu. Nah, karena di sini yang ditanyakannya panjang alas, maka rumusnya menjadi seperti ini. Alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Nah, untuk kuadrat pada ruas kiri kita rubah menjadi akar untuk ruas kanan ya. Rumusnya menjadi seperti ini. Alas sama dengan akar sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Oke. Nah, lalu setelah itu tinggal kita masukkan angka-angkanya saja ya, menjadi alas sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 5 dari mana? Ya, kita lihat sisi miring. Sisi miringnya adalah 5 dan tingginya adalah 4. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung kuadratnya. Ya, di sini berarti 5 kuadrat. 5 kali 5, 25. Lalu dikurangi dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 4 dikali 4. Ya, hasilnya 16. Tinggal kita kurangi di sini. Alas sama dengan 25 dikurangi 16 yaitu 9. Maka dari itu alas sama dengan akar 9 ya. Nah, tinggal kita hitung di sini. Akar dari 9. Ya. Oke. Akar dari 9. Nah, berarti berapa kali berapa yang hasilnya itu 9? Oke, 3 ya. Berarti 3 kali 3 adalah 9. Maka alas di sini panjangnya adalah 3 meter. Gitu. Setelah kalian mengenal bagaimana cara menggunakan rumus Pythagoras, ya, di sini kita langsung bahas mengenai aplikasi teorema Pythagorasnya. Ya, di sini ada 3 macam. Yang pertama kepada bangun datar, lalu kepada bangun ruang, dan juga pada soal cerita. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai menghitung panjang diagonal sisi bangun datar. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, di sini Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat bangun datar itu seperti apa, bentuknya seperti apa, unsur-unsurnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi bangun datar itu adalah suatu bangun atau bentuk yang memiliki panjang dan lebar sisi-sisinya ya, dan tidak memiliki suatu volume, atau dengan kata lain, bangun datar itu adalah sebuah bentuk 2 dimensi. Nah, pada bab teorema Pythagoras ini yang akan kita bahas bagaimana cara mencari diagonal sisi pada suatu bangun datar, khususnya pada persegi dan persegi panjang. Nah, sebelum masuk ke diagonal sisi itu apa, kita lihat dulu gambarnya di sini. Nah, yang pertama ini adalah suatu bangun datar persegi panjang. Oke, yang ini nomor 1 itu adalah persegi panjang. Lalu yang nomor 2 ini adalah persegi. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ada persegi panjang dan ada persegi. Bisa terlihat ya perbedaan antara persegi panjang dan persegi. Nah, maka dari itu kita punya unsur-unsur dari persegi dan persegi panjang. Nah, persegi dan persegi panjang di sini sama-sama memiliki 4 sisi. Nah, namun dalam persegi sisi-sisinya itu sama panjang.
ya. Jadi ada 4 sisi, ada sisi AB, nih, ada sisi AB, ada sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Di sini panjangnya sama. Jadi kalau misalkan sisi AB panjangnya 2 cm, maka sisi BC, CD, dan DA juga 2 cm. Nah, beda halnya dengan persegi panjang. Sisi AB sama panjang dengan sisi DC. Ya, sisi CB akan sama panjang dengan sisi DA. Maka dari itu kalau misalkan persegi panjang ini memiliki 2 sisi panjang, ya, dan juga 2 sisi lebar. Tuh, ya. Oke. Nah, lalu mana sih yang disebut dengan diagonal sisi yang bisa dicari menggunakan teorema Pythagoras? Nah, kalau misalkan kita tarik garis seperti ini, ya, dari sisi DB, ya, akan membentuk suatu garis miring seperti ini. Nah, ini yang dinamakan diagonal sisi. Nah, dari persegi maupun persegi panjang memiliki 2 buah diagonal sisi. Yang pertama menyilang ke kiri dan yang kedua menyilang ke kanan. Seperti ini. Nah, maka dari itu masing-masing persegi dan persegi panjang memiliki 2 buah diagonal sisi. Tuh, ya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu yaitu untuk mencari sisi miring ini nih, diagonal sisi ini dari suatu persegi maupun persegi panjang menggunakan rumus Pythagoras. Kita mulai untuk mencari panjang diagonal sisi pada suatu persegi. Nah, di sini kita punya gambar satu buah persegi ABCD. Dan kalau kita tarik garis melintangnya, di sini kita akan membuat suatu garis diagonal sisi. Ya, seperti ini. Nah, kalau di sini Ibu ambil garis diagonal sisinya itu untuk AC. Kalau kalian mau mengambil BD juga boleh gitu ya. Nah, dan seperti pada pertemuan sebelumnya yang Ibu bilang bahwa teorema Pythagoras itu selalu berhubungan dengan suatu segitiga siku-siku. Ya. Nah, kita lihat pada gambar yang persegi ini yang sudah Ibu tarik garis diagonal sisinya akan membentuk 2 buah segitiga siku-siku. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, maka dari itu untuk mempermudah kalian mencari diagonal sisinya, ya, di sini harus dipisahkan dulu gambarnya. Kalian ambil salah satu, mau segitiga yang pertama atau yang kedua. Nah, di sini Ibu ambil yang kedua ya, untuk segitiga ABC. Nah, seperti ini, ya. Nah, lalu pada sebuah persegi itu masing-masing panjang sisinya akan sama panjang. Nah, di sini Ibu hargai sebagai A, ya. Nah, jadi keempat sisinya ini panjangnya adalah A. Nah, sehingga pada segitiga siku-sikunya juga seperti ini. Panjang AB dan panjang BC itu adalah A. Sedangkan panjang sisi miringnya itu masih ditanyakan gitu. Nah, sehingga rumusnya, nah, kalau rumus teorema Pythagoras kan seperti ini. Sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Nah, kalau misalkan kita terapkan pada segitiga yang sudah kita ambil dari persegi ini akan menjadi seperti ini ya. Sisi miringnya AC, tingginya adalah BC, lalu alasnya adalah AB. Ya, berarti rumusnya menjadi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Atau bisa kalian tulis juga seperti ini, AC sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, kalau misalkan kita melihat harga dari masing-masing panjang sisi AB dan BC, ya, maka menjadi seperti ini rumusnya. AC sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A
kuadrat, karena panjang BC adalah A, panjang AB juga adalah A. Nah, sehingga AC di sini menjadi A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi 2A kuadrat. Ya. A kuadrat diakarkan menjadi A saja. Sedangkan akar 2 tidak bisa dihitung atau ini sebuah akar imajiner, sehingga di sini menjadi akar 2. Gitu. Jadi, untuk mencari suatu diagonal sisi pada persegi, cukup kalian menggunakan rumus seperti ini saja. Jadi, ya, sisi miring atau diagonal sisinya sama dengan A akar 2. Nah, daripada pusing-pusing, kita langsung ke contoh soalnya saja. Ya, di sini diketahui sebuah persegi yang memiliki panjang sisinya masing-masing adalah 5 cm. Oh, di sini panjang sisinya masing-masing 5 cm. Nah, berarti semua sisi dari persegi tersebut adalah 5 cm seperti gambar di sini. Ya, panjang AB 5 cm, panjang BC 5, CD dan DA juga sama adalah 5 cm. Nah, lalu yang ditanyakan, panjang diagonal sisi dari persegi tersebut adalah, nah di sini Ibu ambil diagonal sisinya adalah AC. Nah, untuk mempermudah seperti biasa, kita pisahkan terlebih dahulu. Ya, kita pisahkan terlebih dahulu segitiganya. Mau ambil segitiga yang pertama atau yang kedua boleh, terserah kalian ya, asalkan penggunaan rumusnya nanti tepat. Oke. Nah, jadi gambarnya akan seperti ini segitiga siku-sikunya ya. Nah, tinggal kamu masukkan ke dalam rumusnya. Tadi kan rumusnya untuk mencari sisi miring atau diagonal sisinya, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, lalu lebih disederhanakan lagi, rumus dari mencari diagonal sisi pada persegi itu cukup kalian menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk persegi tidak akan berubah. Untuk mencari diagonal sisinya pasti selalu A akar 2. Untuk A-nya itu adalah harga dari sisi persegi tersebut. Ya, sisi perseginya itu adalah 5, tinggal kita masukkan 5 akar 2. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, panjang diagonal sisi pada persegi ABCD ini adalah 5 akar 2 cm. Mudah kan untuk mencari diagonal sisi pada persegi? Nah, kita lanjutkan pada persegi panjang setelah kita tadi membahas mengenai persegi. Nah, pada persegi panjang kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Ingat ya, kalau persegi tadi mah persegi setiap sisinya itu sama panjang. Nah, kalau persegi panjang itu memiliki 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar, dan sisi panjang dan sisi lebarnya pastilah berbeda. Ya, berbeda ukurannya. Nah, di sini untuk panjang AB dan panjang DC itu adalah panjangnya, dan untuk DA dan juga CB itu adalah lebarnya. Dan lagi-lagi di sini Ibu ambil diagonal sisinya itu adalah diagonal AC. Kalian mau mengambil BD juga boleh, terserah ya. Nah, di sini pisahkan dulu gambarnya. Mau ambil gambarnya segitiga siku-siku yang pertama maupun yang kedua itu sama saja. Nah, di sini Ibu ambil untuk segitiga ABC ya. Nanti kalau misalkan dipisahkan gambarnya menjadi seperti ini. Nah, untuk panjang AB itu adalah panjang atau P ya. Lalu untuk CB itu adalah sisi lebarnya atau L. Nah, jadi rumusnya masih sama sebetulnya dengan yang tadi ya. Ini adalah rumus Pitagorasnya, sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Nah, kalau misalkan kita lihat gambarnya di sini, sisi miringnya AC, sisi tingginya itu adalah BC, dan sisi alasnya itu adalah AB. Jadi rumusnya menjadi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat.
Nah, jadi rumusnya seperti ini. AC sama dengan akar BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, khusus untuk persegi panjang, rumusnya bisa dirubah menjadi seperti ini. AC sama dengan akar dari lebar kuadrat ditambah panjang kuadrat. Atau bisa juga akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, di sini diketahui sebuah persegi panjang yang memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Yang ditanyakan panjang diagonal sisi dari persegi panjang tersebut. Nah, yang pertama-tama kita harus menggambarkan dulu persegi panjangnya. Ya, jadi panjangnya 8 cm, oh berarti di sini panjangnya. Lebarnya 6 cm, oh berarti di sini. Nah, lalu kita pisahkan gambarnya menjadi gambar segitiga siku-sikunya saja seperti ini ya. Ada panjang AB 8 cm, panjang BC itu 6 cm dan panjang AC yang ditanyakan atau panjang AC ini adalah diagonal sisinya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Ya, tadi seperti Ibu bilang khusus untuk persegi panjang bisa langsung kalian gunakan rumus yang ini. Nah, ya, jadi AC sama dengan akar dari lebar kuadrat ditambah dengan panjang kuadrat. Oke. Nah, lalu di sini tinggal kamu masukkan angkanya. Untuk lebarnya adalah 6. Untuk panjangnya adalah 8. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, 6 kuadrat adalah 36 dan 8 kuadrat adalah 64. Kamu bisa jumlahkan langsung 36 ditambah 64 adalah 100. Maka AC adalah akar dari 100. Berapa kali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 10. Nah, maka kesimpulannya panjang diagonal sisi pada persegi panjang tersebut adalah 10 cm. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ada satu lagi bangun datar yang sering sekali ditanyakan pada teorema Pitagoras, yaitu trapesium. Seperti apa gambar trapesium? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada suatu trapesium ABCD, ya. Lalu kalau misalkan untuk aplikasi teorema Pitagorasnya itu kedua sisinya seperti ini, ya. Ada sisi AED ataupun nanti kamu ambil dari yang ini. Nah, kamu ambil garis di sini, ya. Kamu misalkan namakan di sini sebagai F. Atau juga bisa kamu cari dengan FBC ini, gitu ya. Nah, lalu di sini rumusnya sama seperti sebelumnya. Sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah dengan alas kuadrat. Nah, namun di sini kalian harus pintar-pintar melihat gambar. Ya, di sini kan gambar yang putus-putus ini adalah tingginya, sehingga bisa dipisahkan tuh. Ya, dari suatu trapesium kita ambil segitiga sikunya saja. Nah, maka dari itu rumusnya menjadi seperti ini. Sisi miringnya untuk sisi AD, tingginya untuk sisi DE, dan untuk alasnya untuk sisi AE. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. AD sama dengan akar dari DE ditambah AE kuadrat. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, diketahui sebuah trapesium ABCD memiliki panjang AB 20 cm, panjang DC 14 cm, dan panjang CB dan DA itu 5 cm. Berapakah tinggi dari trapesium tersebut? Pertamanya kita harus gambarkan dulu. Nah, seperti ini, ya. Oke, gambarnya seperti ini. Panjang dari AB itu 20 cm. Ini ya.
panjang AB 20 cm, panjang DC 14 cm, panjang DA maupun CB itu adalah 5 cm. Nah, tapi di sini kalian harus mencari dulu panjang AE itu berapa, panjang FB itu berapa. Nah, kalian bisa mencarinya dari mengikis panjang DC ya dengan panjang AB. Nah, panjang DC itu 14 sedangkan panjang AB 20. Kita potong dulu ya. Berarti panjang EF itu akan sama dengan panjang DC yaitu 14 cm. Kita tulis dulu 14 cm di sini. Nah, lalu sisa dari 20 cm dikurangi 14 cm itu adalah 6 cm, sedangkan di sini ada dua sisi AE dan sisi FB, dan di sini itu sama panjang. Berarti tinggal kamu bagi 2. 6 kamu bagi 2 berarti masing-masingnya itu adalah 3 cm. Berarti panjang AE itu 3 cm dan panjang FB itu 3 cm. Sehingga kita ambil salah satu gambarnya seperti ini. Kita ambil gambar yang sisi sebelah kanan. Ya, berarti panjang FB itu 3 cm, panjang CB itu 5 cm. Jadi untuk mencari tingginya seperti ini, ya. Nah, rumus untuk Pitagorasnya kan CB kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan CF kuadrat ditambah FB kuadrat. Nah, di sini karena yang dicarinya adalah sisi tinggi yaitu CF, berarti di sini rumusnya menjadi CF kuadrat sama dengan CB kuadrat dikurangi FB kuadrat. Ya, ini menggunakan rumus kebalikan teorema Pitagoras. Ya, kita lihat saja di situ. Oke, sorry di sini itu dikurangi ya, bukan ditambah. Ini dikurangi. Ini juga dikurangi. Ini juga dikurangi. Sorry. Nah, di sini tinggal kamu masukkan angka-angkanya ya. Di sini berarti CF sama dengan akar dari untuk CB-nya itu adalah 5 cm dan untuk FB-nya itu 3 cm. Berarti 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya. Maka dari itu 25 dikurangi 9. 25 dari mana? Dari 5 pangkat 2. 9 juga sama dari 3 pangkat 2. Nah, sehingga 25 dikurangi 9 itu adalah 16 dan akar 16 itu adalah 4. Jadi tinggi dari trapesium tersebut adalah 4 cm. Mudah sekali kan? Oke, kita lanjutkan pada bangun ruang. Baik, kita lanjutkan pada aplikasi teorema Pitagoras untuk bangun ruang. Ya, apa itu bangun ruang? Bagaimana bentuknya? Nah, bangun ruang ini adalah sebuah bangun yang memiliki suatu ruang. Ya, jadi bangun ruang itu adalah 3 dimensi. Nah, pada kenyataannya bangun ruang itu memiliki 3 buah unsur, yaitu panjang, lebar, juga tinggi, yang akhirnya membentuk suatu volume. Gitu. Jadi bangun ruang itu memiliki panjang, lebar, tinggi, dan juga memiliki volume. Nah, pada Pitagoras ini kita akan lebih membahas mengenai kubus dan balok. Gitu. Kita lihat dulu bentuk dari kubus dan juga bentuk dari balok itu sendiri. Bentar. Oke. Nah, ada kubus dan ada juga balok. Untuk kubus, setiap rusuknya itu panjangnya sama. Jadi panjang AB, BF, FG, CG dan yang lainnya itu sama panjangnya. Sedangkan balok tidak ya. Panjang AB, panjang BC berbeda. Panjang BC dengan panjang CG juga berbeda. Nah, sama seperti pada bangun datar, bangun ruang juga memiliki diagonal sisi, yaitu pada sisinya masing-masing ya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan garis miringnya itu ada pada bidang, berarti itu diagonal sisi. Kalau misalkan garisnya itu seperti ini, melintang dari titik satu ke titik lainnya itu menembus ruang, berarti itu namanya adalah diagonal ruang. Oke. Nah, pada bangun ruang ini
memiliki khususnya balok dan kubus ya, memiliki 6 bidang. Ada depan, belakang, sisi kiri, bentar ya, Ibu tandain. Ada depan, belakang, sisi kiri, sisi kanan, atas, dan juga bawah. Nah, sama juga dengan balok. Ya, ada depan, belakang, sisi kiri, sisi kanan, atas, dan bawah. Jadi, kalau misalkan garis miringnya ada pada bidang-bidang tersebut, maka itu disebut diagonal sisi. Ada berapa sih diagonal sisi pada kubus ataupun balok? Nah, kita lihat jumlah bidang itu ada 6. Satu bidangnya memiliki 2 diagonal sisi. Nah, maka balok maupun kubus ya, diagonal sisinya tinggal kamu kalikan, 2 dikalikan dengan jumlah bidangnya. Jumlah bidangnya ada 6, berarti 2 dikali 6, yaitu 12 diagonal sisi. Nah, untuk diagonal ruangnya itu hanya ada 4 ya, yang menembus ruangnya itu ada 4, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya, dari kiri ke kanan. Itu kita lihat ada 4 diagonal ruang. Untuk balok sendiri ada AG ya, ini nih AG, lalu ada CE, lalu ada HB, dan juga ada DF. Nah, begitupun dengan balok, ada E dengan C, lalu F dengan D, lalu A dengan G, dan H dengan B. Nah, itu untuk diagonal ruang. Lalu bagaimana pengaplikasian teorema Pitagoras pada kubus dan balok? Nah, kita lihat slide berikutnya di sini. Kita bisa menghitung diagonal sisi dan diagonal ruang pada kubus. Ya, yang pertama tentunya kita harus melihat dan menganalisis gambarnya terlebih dahulu. Gambarnya ada seperti ini. Ya, dan tadi Ibu sudah bilang kalau misalkan masing-masing sisi dari kubus ini sama panjang, maka di sini Ibu hargain dengan A. Ya. Nah, berarti di sini ini tidak memiliki harga ya. Nah, lihat di sini ada diagonal ruangnya itu adalah AG. Maka kalau misalkan kita mencari diagonal ruang AG ini, kita harus membentuk dulu suatu segitiga siku-siku, yang akhirnya untuk membentuk suatu segitiga siku-siku ini kita harus menarik garis diagonal sisi lainnya yang di bawah. Ya, kalau misalkan AG kan menyambungnya dengan GF. Oh, berarti kita harus sambungkan titik F ke titik A. Ya, titik akhir ke titik awal AF ini gitu. Jadi untuk rumusnya, setelah kita mendapatkan segitiga siku-siku, rumusnya menjadi seperti ini. Rumus Pitagoras masih tetap sama ya, sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Nah, di sini AG kuadrat sama dengan FG kuadrat ditambah AF kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, maka dari itu karena masing-masing sisinya itu sama, nih ya, dilihat di sini ada AG, FG-nya itu udah diketahui 3, dan untuk AF sendiri ini kan adalah diagonal sisi, maka rumus kita harus memasukkan rumusnya juga. Untuk mencari AF ini berarti kita harus menghitung kuadrat dari AB ditambah dengan kuadrat dari BF ini gitu ya, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. AG sama dengan akar dari FG kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Di sini diketahui sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan panjang diagonal ruang kubus tersebut. Oke, karena di sini suatu kubus, maka semua rusuknya panjangnya sama, yaitu 5 cm. Nah, sehingga kalau misalkan kita pisahkan gambarnya menjadi segitiga saja, gambarnya seperti ini. Yang memiliki panjangnya itu adalah 5 cm. Nah, tapi ingat di sini ada suatu kondisi khusus. Nah, kondisi khususnya pokoknya ingat kalau suatu kubus pasti rumusnya seperti ini. Gitu, sehingga kita tinggal langsung hitung saja. Ya.
Di sini berarti rumusnya AG sama dengan A akar 3. Untuk A-nya itu adalah harga dari rusuknya itu sendiri gitu. Jadi di sini AG sama dengan 5 akar 3. Selesai. Jadi panjang diagonal ruang kubus tersebut adalah 5 akar 3 cm. Mudah kan? Kita lanjutkan untuk balok ya. Di sini kita lihat gambar sebuah balok ya. Nah, dengan masing-masing diagonal sisi dan diagonal ruangnya. Nah, maka dari itu suatu balok kan memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, maka rumus dari mencari diagonal ruangnya itu menjadi mudah. Nah, seperti ini. Jadi AG kuadrat untuk diagonal ruangnya sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Gitu. Nah, lalu rumusnya akan menjadi seperti ini ya. Karena pada balok kita sudah ketahui ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Jadi di sini AG sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Tuh, kita langsung ke contoh soalnya saja. Diketahui sebuah balok yang memiliki panjang 12 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. Nah, hitunglah panjang diagonal ruang balok tersebut. Kita gambarkan dulu baloknya dengan masing-masing panjangnya, lebarnya, dan juga tingginya 12, 3, dan 4 cm. Kita langsung aja nih ke rumusnya. Rumusnya yaitu AG sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kita pakai rumus yang ini ya. Oke, tinggal kamu masukkan saja angkanya. Di sini untuk panjangnya 12, lebarnya adalah 3 dan tingginya adalah 4. Sehingga kalian kuadratkan masing-masingnya sehingga menjadi akar dari 144 ditambah 9 ditambah 16 yaitu akar 169. Dan akar 169 itu adalah 13. Kenapa 13? Karena 13 dikali dengan 13 itu adalah 169. Sehingga kesimpulannya di sini panjang diagonal ruang balok tersebut adalah 13 cm. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai soal cerita. Jadi kita akan menyelesaikan soal cerita untuk aplikasi teorema Pitagoras ini. Nah, di sini ada suatu contoh soal ya, sebuah kapal berlayar sejauh 30 km ke arah utara. Lalu berbelok ke arah barat sejauh 72 km. Hitunglah jarak terdekat dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus gambarkan dulu. Nah, misalkan di sini adalah titik awalnya. Nah, lalu kapal ini berangkat ke utara. Kalau ke utara berarti ke atas, berarti ke arah atas atau ke arah utara sejauh 30 km. Nah, lalu belok nih ke arah barat. Barat itu ke sebelah kiri. Oke, berarti ke arah kiri itu sejauh 72 km. Dan ini adalah titik akhir ya dari keberangkatan kapal tersebut. Nah, sehingga di sini untuk titik yang satunya, titik beloknya itu kita namakan dengan titik B. Nah, yang ditanyakan adalah jarak terdekat. Jarak terdekat itu adalah jarak yang dari titik awal ke titik akhir kita tarik garis langsung saja seperti ini. Sehingga membentuk suatu garis miring ya, seperti ini. Nah, untuk cara menghitungnya kita gunakan teorema Pitagoras juga gitu ya. Kita hanya perlu membaca gambarnya. Nah, kalau sisi miring itu kan adalah AC.
Ya, berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sisi tinggi ditambah dengan sisi alas yang masing-masingnya dikuadratkan. Sehingga sisi tingginya itu kan 30 dan alasnya itu 72. Kalian kuadratkan sehingga menjadi 900 ditambah 5184. Ya, kalian jumlahkan menjadi akar dari 6084. Nah, akar dari 6084 itu adalah 78. Karena 78 dikali 78 adalah 6084. Nah, sehingga jarak terdekat dari titik awal ke titik akhir keberangkatan kapal itu adalah 78 km. Selesai, seperti itu saja untuk menyelesaikan soal cerita. Nah, kita sudah ada di akhir pertemuan. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Silahkan kalian ikuti pembelajaran dengan baik. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.